Episode 29 dan masih menjawab request. Kayak radio aja ya. Kayaknya saya memang kurang update kali ya kalau masalah brand-brand baru. Secara saya baru dengar nama Ovation ini itu setelah banyak yang request di Tech and Tips sejak ngetes SSD. Tapi ternyata waktu saya googling itu brand Ovation udah lumayan lama beredar ya. Jadi dia udah punya website sendiri. Dan waktu saya cek di sana ternyata di situ ditulis bahwa Ovation ini didirikan tahun 2013. Jadi udah lumayan lama. Nah, di tengah banyaknya nih produk OEM yang berasal dari China atau Tionghoa, China aja kali ya. Ini Ovation nulis di websitenya bahwa dia berasal dari Singapura dengan QC-nya juga kelas Singapura. Apakah lebih bagus? Nanti akan kita buktikan. Tapi kalau dari websitenya sendiri kita lihat di situ bahwa dia udah punya beberapa kantor cabang di beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi harusnya Ovation ini bukan hanya dijual di Indonesia. Cuma nggak tahu deh dijualnya di mana. Karena saya coba cari-cari di marketplace di sekitaran Indonesia, itu ternyata ya nggak ada juga. Untuk produknya sendiri, Ovation udah punya banyak banget dan SSD 2,5 inch ini adalah salah satunya. Dimana untuk tipe SSD ini juga ada beberapa jenis. Yang saya tes di sini adalah seri Twister. Saya nggak tahu bedanya dengan yang lainnya apa, karena kalau saya cek di websitenya kayaknya sama aja. Dan di sini TBW-nya tidak tercantum. Secara harga dia termasuk gak murah. Ovation Twister ini saya dapat di harga 195.000. Kalau di awal kemarin waktu kita mulai ngetes SSD ini, harga ini masih bisa dijadikan patokan bahwa kalau harganya 200 ribuan berarti dia bisa bertahan sampai lama gitu kan. Tapi kalau yang murah, iya kualitasnya begitu doang. Tapi kalau sekarang semakin kesini, ini batasannya udah semakin gak ada. Karena beberapa kali kemarin kita tes SSD yang harganya murah sekali, ternyata bisa punya performance yang mengalahkan SSD yang jauh lebih mahal. Sekarang kita buktiin langsung aja gimana dengan Ovation Twister. Initial speed test kenceng bre, read-nya 560 dan write di kisaran 500 MB per second. Sensor temperatur sepertinya jalan, jadi ini termasuk mantap juga ya. Jadi langsung aja kita mulai stress testnya yang bisa diawali dengan cukup baik. Speednya stabil di 500-an MB per second sesuai dengan speed test awal tadi. Temperatur tertinggi sempat menyentuh 54 derajat Celcius tapi rata-rata ada di angka 48-50-an ya. Dan yang menarik lagi sensor health-nya kayaknya bekerja nih. Dalam 12 jam pertama health-nya berangsur-angsur turun sampai 95%. Pada jam ke-13 saat SSD sudah terisi lebih dari 22 TB saya lakukan speed test. Terlihat 1 GB-nya masih normal, 4 GB-nya normal, tapi ternyata 8 GB untuk write-nya udah mengalami penurunan. Aduh, sayang banget ya. Tapi nggak masalah, kita lanjutin tesnya lagi. Tesnya bisa berjalan terus tanpa hambatan, speednya stabil banget, nggak ada cegukan sama sekali, sampai akhirnya TBW ke-60 tercapai sekitar jam ke-37. Di sini kita lihat sensor temperaturnya masih tetap jalan, tapi persen health-nya udah nggak bergerak. Jadi kayaknya angka 95 ini nggak ada gunanya kali ya. Speed test saya lakukan di jam ke-39, 1 GB-nya masih normal, tapi 4 GB udah turun dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti 8 GB. Apakah bakal bisa melewati 100 tera? Bisa dong, kalau cuma 100 TB. Dan dia berhasil tercapai di sekitar jam ke-62 dengan kondisi yang masih sama persis dari sejak awal. Speed stress testnya stabil, tidak ada cegukan sama sekali. Seperti biasa, kita langsung lompat aja ke TBW 150 yang bisa dicapai pada sekitar jam ke-93. Dan dia bisa melewati angka 150 tera ini dengan santai. Speednya bener-bener lempeng bre. Tapi karena ini terjadi tengah malam, nggak ada yang lihat bre. Jadi akhirnya baru besoknya saya lakukan speed test pada TBW ke-178 sekitar jam ke-110. Ini di pertengahan hari kelima ya, dan hasilnya luar biasa. Speed di 1 GB masih normal, sedangkan untuk 4 dan 8 walaupun udah nggak full speed, tapi dia masih lebih dari separohnya. Mantep banget loh ini. Dan dengan kondisi begini harusnya 250 tera enteng lah ya. Cuma kita lihat dulu 200 teranya bisa atau enggak, dan ternyata bisa lah. 200 TB terlewati pada jam ke-124. Kondisinya masih sangat stabil, speednya bener-bener lempeng tanpa gangguan. Jadi kita lompat langsung aja ke milestone terakhir, 250 TB yang berhasil tercapai pada jam ke-155 dan bisa dilalui dengan sangat santai. Ini baru masuk hari ke-7, pertengahan sih lebih tepatnya ya. Jadi hitungannya cepat banget loh ini. Ya iyalah, selama 7 hari full speed terus 500 MB bre. Tesnya masih saya lanjutin dikit sampai pas memasuki hari ke-8. Sekitar jam ke-168 TBW ke-271 saya lakukan speed test terakhir dan luar biasa. 1 GB masih normal, sedangkan 4 dan 8 GB turunnya nggak terlalu banyak. Masih ada di kisaran 250-an MB per second. Dan tesnya saya akhiri di sini.
Luar biasa, Ovation Twister 128GB dengan harganya 195.000 dan kalau dia bisa bertahan sampai 250 tera sebenarnya bukan hal yang wow gitu ya, karena banyak yang seperti itu, bahkan yang lebih murah juga banyak yang bisa bertahan sampai 250 tera. Tapi yang bikin saya seneng adalah speednya, bahwa iya dia turun, bahkan sampai terakhir tesnya dihentikan tadi kita lihat speednya udah turun, tapi turunnya nggak banyak bre, masih lebih dari setengahnya. Jadi boleh dibilang yang lainnya udah ada yang sampai mati betulan, ini hanya turun nggak sampai setengah speednya. Jadi apakah mungkin QC yang disebutkan kelas Singapura tadi memang lebih bagus? Ya nggak tahu, baru satu doang yang dites. Untuk skor endurance sudah pasti dia dapat 5 dan speed karena nggak bisa full speed sampai akhir ya sepertinya 4 udah cukup kali ya. Total skor 9 untuk Ovation Twister 128GB ini. Dengan harga 195.000 dia dapat price versus performance score di angka 4.6. Selengkapnya bisa kamu cek di spreadsheet yang saya share di bawah. Dan ingat selalu ya bahwa yang saya tes cuma satu. Dia nggak bisa dijadikan patokan mutlak bahwa semua Ovation yang ada di pasaran punya kualitas seperti ini. Jadi termasuk juga bahwa SSD itu bisa rusak semaunya sendiri tanpa ada gejala apapun. Rajin-rajinlah backup data penting kamu. Kita ketemu lagi minggu depan.